Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi selama masa pandemi ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang pembunuhan yang terkenal di Malaysia dan sempat membuat warga Malaysia gempar pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kisahnya? Yuk mari kita langsung mulai ya. Kenny Ong Lai Kian lahir pada tanggal 18 Juli 1974 di Ipoh, Perak, Malaysia. Dia mempunyai seorang ibu yang merupakan keturunan Cina dan India yang bernama Perlivisvana Tan Ong dan ayahnya bernama Oi Pei Cheng. Dia juga mempunyai saudara perempuan yang bernama Elsie Ong. Kenny ini berasal dari keluarga yang sederhana dan cukup harmonis. Pada tahun 1995, Kenny Ong ini pindah ke USA untuk menempuh pendidikan di San Diego, California. Setelah lulus, Kenny bekerja sebagai analis di bidang IT, di mana di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Brandon Ong, dan kemudian mereka memutuskan menikah di negeri itu. Pada tahun 2003, Kenny mendapatkan kabar kalau ayahnya sakit kanker dan dia harus pulang ke Malaysia sendirian. Selama di Malaysia, dia menghabiskan waktu untuk merawat ayahnya yang sakit. Jadi, setiap hari Kenny menemani ayahnya di sana sampai ayahnya selesai menjalani operasi. Setelah operasinya berhasil dan berjalan lancar, Kenny pun berpikir untuk kembali ke Amerika karena pekerjaan dan suaminya sudah menunggu di sana. Tapi sehari sebelum pulang ke Amerika, yaitu pada tanggal 13 Juni 2003, Kenny berencana untuk mengadakan acara perpisahan dengan mengundang teman-teman dekat dan keluarganya untuk makan-makan di sebuah restoran. Pada malam tanggal 13 Juni 2003 itu, Kenny akhirnya memutuskan makan malam di restoran yang bernama Monte yang berada di dalam Mall Bangsar Shopping Center, Kuala Lumpur. Di sana, dia mengundang beberapa teman dekatnya dan juga mengajak ibunya untuk meramaikan acara di hari itu. Kenny dan ibunya datang ke acara tersebut dengan menggunakan satu mobil saja, yaitu mobil ibunya. Dan karena mereka telat datang, mereka pun buru-buru mencari parkiran. Saat sampai di parkiran, sebenarnya ibu Kenny sudah merasa tidak enak karena tempat parkir tersebut sangatlah gelap. Tapi karena terlalu terburu-buru, mereka pun langsung parkir di tempat tersebut. Dan ketika mereka sudah mau dekat dengan restoran tempat mereka ingin makan-makan, Kenny tiba-tiba baru teringat kalau tiket mobilnya tertinggal di dalam mobil. Nah, asal kalian tahu, kalau di Malaysia, cara membayar parkir mobil bukan seperti di Indonesia. Kalau di sana, tiket parkirnya harus dibawa ke mesin pembayar tiket parkir. Nanti setelah tiketnya dibayar, kemudian kita akan mendapatkan struk bukti pembayarannya. Nah, struk itu yang nantinya akan dipakai untuk bisa keluar dari gedung dan membuka palang parkirnya. Makanya, waktu Kenny ketinggalan tiket parkir, dia sempat bingung apakah tiketnya diambil sekarang atau diambil nanti. Tapi akhirnya Kenny memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Nanti setelah makan malam selesai, baru dia mengambil tiket yang ketinggalan itu. Saat acara makan malam itu berlangsung, Kenny tampak sangat bahagia karena selain operasi ayahnya berhasil, dia juga bertemu dengan teman-teman lamanya. Nah, ketika malam makin larut, Kenny rupanya masih ingin meneruskan acara kumpul-kumpul dengan temannya. Karena dia berpikir kapan lagi dia bisa kumpul-kumpul seperti ini. Jadi mumpung di Malaysia, dia ingin lebih lama hangout bersama teman-teman lamanya.
Sekitar jam 10 malam, Kenny mulai melihat ibunya lelah. Lalu Kenny menawarkan diri untuk mengantar ibunya kembali ke mobil, sehingga ibunya bisa pulang terlebih dahulu. Karena rencananya setelah ibunya pulang, Kenny masih ingin kembali melanjutkan acara kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Akhirnya, ibunya Kenny mengiyakan ajakan Kenny. Nah, sebelum menuju parkiran mobil, mereka ke loket pembayaran terlebih dahulu. Terus pada saat antri, Kenny baru teringat kalau tiket parkirnya masih tertinggal di dalam mobil. Jadi, dia menyuruh ibu dan adiknya untuk tetap antri di loket pembayaran tersebut. Sementara, Kenny pun buru-buru menuju ke mobil untuk mengambil tiket yang ketinggalan. Dan itulah saat terakhir ibunya melihat Kenny. Bahkan ibunya Kenny masih ingat kata-kata terakhir Kenny, yaitu, "Mah, biar aku saja yang mengambil tiketnya." Setelah itu, ibunya melihat Kenny bergegas buru-buru menuju lift untuk turun ke parkiran mobil di basement. Kenny ini memang anak yang baik. Dia menawarkan diri mengambil tiket parkir yang tertinggal di mobil agar ibunya tetap bisa mengantri di mesin loket pembayaran bersama adiknya. Sedangkan adiknya pada malam itu tidak bisa menemani Kenny menuju ke basement karena lagi tidak enak badan. Jadi adiknya Kenny yang bernama Elsie ini tidak ikut menemani kakaknya menuju ke basement. Namun setelah 20 menit menunggu, Kenny tidak datang-datang juga. Dan ketika Kenny tidak muncul-muncul, ibunya menjadi cemas dan khawatir. Lalu ibunya menyuruh Elsie untuk menelpon kakaknya. Elsie pun menelpon Kenny sebanyak 2 kali. Telepon yang pertama masih bertulis ringing yang artinya masih ada nada sambung. Lalu telepon yang kedua sudah berbunyi pesan dari mailbox. Karena merasa ada yang tidak beres, ibunya Kenny pun lalu mengajak Elsie untuk bergegas ke parkiran di basement. Tapi begitu sampai di sana, tempat itu kosong dan tidak tampak seorang pun. Karena tempat itu sangat mengerikan, ibunya Kenny pun bergegas balik ke lift untuk menuju ke Monte Restoran, tempat di mana tadi mereka makan malam. Di sana, ibunya Kenny meminta tolong teman-teman Kenny untuk mencari Kenny. Tapi mereka semua tidak berhasil menemukan Kenny. Akhirnya, mereka pun ke kantor security untuk meminta izin melihat CCTV yang ada di parkiran basement tersebut. Dengan panik, mereka meminta tolong satpam-satpam yang berjaga di sana. Tapi rupanya satpam-satpam tersebut tidak mau membantu mereka. Ibunya Kenny dan teman-teman Kenny malah diusir oleh satpam-satpam tersebut karena dianggap mengganggu pekerjaan mereka. Bahkan, ketika ibunya Kenny meminta rekaman CCTV yang sekitar jam 10 malam, para satpam itu bilang kalau mereka bisa memutar ulang rekaman tersebut setelah mal tutup, yaitu sekitar lewat tengah malam. Akhirnya, setelah mengajukan laporan di kantor polisi Bridgefield, mereka baru bisa melihat rekaman CCTV-nya antara jam 2 atau 3 dini hari. Di rekaman itu, terlihat seorang pria memakai kaos tangan panjang berwarna cerah dan mengendarai mobil ibunya Kenny, yaitu Proton Tiara. Dan mobil tersebut menabrak pembatas palang parkir. Namun sayangnya, di rekaman tersebut tidak terlihat jelas apakah Kenny ada di mobil itu atau tidak. Karena sosok di samping pria itu tampak gelap. Bisa saja itu cuma bayangan dari pria tersebut. Dari sini, ibunya Kenny lalu menelpon suaminya Kenny yang bernama Brandon yang saat itu lagi berada di USA. Suaminya pun langsung histeris dan kaget karena tidak menyangka kenapa kok bisa ada kejadian seperti ini. Sementara itu, keluarga dan teman-teman Kenny pun tidak mau cuma berdiam diri saja. Mereka berusaha mencari Kenny dengan cara memutari Kuala Lumpur. Tapi sampai dini hari, mereka tidak menemukan Kenny sama sekali. 3 hari setelah ini, masih tidak ada petunjuk kemana Kenny hilang. Akhirnya ibunya memanggil pers media
untuk meminta tolong siapapun yang menculik Kenny Ong bisa mengembalikan Kenny dalam keadaan selamat. Sejak saat itu, berita tentang hilangnya Kenny pun menyebar ke seluruh Malaysia melalui TV dan koran-koran. Di hari keempat, yaitu tanggal 17 Juni, polisi menemukan mobil Proton Tiara warna ungu seperti milik ibunya Kenny yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ban mobil yang sebelah kanan terlihat sudah rusak dan ada noda darah di jok belakang mobil tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, ada seorang pekerja bangunan yang menemukan jasad yang sudah terbakar di dalam sebuah got yang letaknya tidak jauh dari lokasi mobil ibunya Kenny diketemukan. Jasad itu ditindih oleh ban mobil yang diisi oleh semen, dan kulit jasad itu terbakar 90%, sehingga jasad itu sulit untuk dikenali. Jasad ini langsung dibawa ke pusat perobatan University Malaya untuk diotopsi. Ketika ibunya Kenny dipanggil oleh polisi untuk mengenali apakah itu jasad anaknya atau bukan, ibunya Kenny menolak karena dia tidak sanggup untuk masuk melihat sendiri dengan mata kepalanya. Akhirnya dia meminta tolong sahabat Kenny yang bernama Norin untuk melihat ke sana. Norin datang bersama adiknya Nurul. Sesampai di sana, Norin juga tidak sanggup untuk masuk ke dalam kamar jenazah, sehingga Nurul yang menggantikan kakaknya. Setelah beberapa menit Nurul di dalam, akhirnya Nurul keluar dari kamar mayat dalam keadaan menangis. Kata Nurul, itu memang dia, karena celana jeans yang dia pakai itu kepunyaan saya, dan dia meminjam celana itu dari saya. Norin pun langsung menghubungi ibunya Kenny dan memberitahu kenyataan pahit tersebut. Akhirnya setelah dicek gigi dan DNA-nya, juga dari baju jasadnya, dapat dipastikan bahwa jasad tersebut adalah Kenny Ong. Yang lebih parah lagi, bahkan diketemukan juga cairan sperma di alat kelamin jasad tersebut yang menunjukkan kalau Kenny mengalami pelecehan terlebih dahulu sebelum dibunuh. Jadi ya guys, beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mendapatkan titik terang siapa pelaku dari kejahatan ini. Pada malam saat Kenny hilang, seorang polisi yang berpakaian preman yang bernama Ravi Chandran lagi melakukan patroli di suatu kawasan industri. Saat itu dia melihat ada mobil yang menepi di pinggir jalan. Di dalamnya ada dua orang, yang satu sedang menyetir, sedangkan yang satunya duduk di belakang. Karena curiga, polisi itu mengetuk kaca mobil tersebut. Kacanya dibuka separuh oleh si supir, dan polisi itu melihat kalau laki-laki yang lagi menyetir itu adalah orang Melayu, dan perempuan yang duduk di belakang itu adalah orang Cina. Polisi lalu bertanya, "Kalian lagi ngapain di sini?" Laki-laki yang duduk di bangku supir itu bilang, "Kami nggak ngapa-ngapain. Ini teman wanitaku dan kami lagi ada sedikit masalah." Karena polisi tidak yakin dengan jawaban laki-laki tersebut, polisi itu akhirnya meminta identitas atau KTP mereka. Dari sini, polisi itu mengetahui kalau laki-laki itu bernama Ahmad Najib bin Aris dan perempuan itu bernama Ong Lai Kian. Ketika polisi Ravi Chandran sedang menanyai Najib, wanita yang duduk di sebelah Najib terus-menerus membuat isyarat seakan-akan hendak meminta tolong. Kenny memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah dia dalam ketakutan dan butuh pertolongan. Tapi ketika Najib menoleh kepada dia, Kenny pun diam. Karena tambah curiga, si Ravi Chandran ini meminta Ong Lai Kian untuk keluar dari mobil. Dan itu menimbulkan kemarahan Najib yang langsung mencegah Kenny keluar. Najib bilang, "Itu bukan polisi, itu perampok." Situasi pun menjadi lebih tegang. Lalu Najib mulai menutup kaca mobil dan polisi yang bernama Ravi Chandran itu lalu mengeluarkan pistol dan melepaskan 2 tembakan pada ban mobil. Tembakan tersebut mengenai ban mobil bagian depan
Namun Najib tetap dapat menyetir mobil dengan kecepatan tinggi seperti orang kesetanan. Polisi yang bernama Raffi Chandran ini berusaha mengejar dengan sepeda motornya, tapi tidak berhasil. Mobil itu lenyap dari pandangan Raffi Chandran dalam sekejap mata. Tetapi KTP kedua orang itu masih berada di tangan Raffi Chandran, dan itu merupakan salah satu kesuksesan polisi dalam menemukan titik kunci kasus ini. Hanya dalam 3 hari, polisi memperoleh nama tersangkanya. Sementara itu, seluruh masyarakat Malaysia menunjukkan simpatian dalam terhadap keluarga Kenny. Upacara penguburan pun dilaksanakan di Gereja Xavier Petaling Jaya. Suami Kenny yang bernama Brandon Ong telah terbang dari USA ke Malaysia dalam keadaan amat sangat sedih. Pada saat upacara, suaminya selalu memegangi peti mati Kenny sambil menangis terisak-isak. Ratusan rakyat Malaysia hadir ke penguburan Kenny dan menangis bersama keluarga Kenny. Polisi lalu mengejar Najib, tapi sayangnya alamat yang ada di KTP Najib ini adalah palsu. Untungnya polisi tidak menyerah begitu saja. Dia mencari informasi mengenai Najib di kartu jaminan sosial dan membuahkan hasil. Di situ tertulis Najib ini sudah menikah dan bekerja sebagai pencuci kabin pesawat. Polisi lalu mencari tempat kerja istrinya dan mengikuti istrinya pulang ke rumah. Rumah Najib pun diawasi terus oleh polisi, tapi Najib tidak kelihatan. Sampai kira-kira tanggal 20 Juni 2003, sekitar jam 4 dini hari, polisi menemukan Najib keluar dari taksi dan berjalan menuju rumahnya. Mereka lalu langsung menahan Najib saat itu juga. Najib lalu dibawa ke kantor polisi di Petaling Jaya untuk diselidiki. Banyak yang bilang wajah Najib tidak tampak seperti pembunuh atau pemerkosa yang kejam. Jadi susah sekali orang untuk percaya kalau Najib adalah pelakunya. Apalagi Najib ini aktif di acara kemasyarakatan dan suka melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan. Dia bahkan juga suka membantu tetangga-tetangga apabila ada hajatan. Walau awalnya Najib susah diajak kerjasama dan selalu menjawab yang berbeda-beda ketika diinterogasi, akhirnya dia menyerah dan mengakui semua perbuatannya ketika semua bukti-bukti seperti KTP dan baju dia yang ada darahnya disodorkan ke Najib. Dari sini, kita jadi tahu cerita yang sebenarnya. Jadi pada malam kejadian, dia melihat Kenny Ong seperti mencari-cari sesuatu di dalam mobilnya. Dan Najib pun tergoda. Dia lalu mendorong Kenny Ong makin jauh ke dalam mobilnya, lalu langsung duduk di bangku kursi pengemudi dan menyetir mobil tersebut dalam kecepatan tinggi. Najib juga menodongkan pisau ke Kenny dan mengancam Kenny kalau Kenny berani lari, dia akan langsung dibunuh. Lalu Najib membawa Kenny ke suatu kawasan industri di mana di sana dia bertemu dengan polisi Raffi Chandran. Lalu dia kabur dan menuju ke tempat yang sepi, di mana Najib akhirnya melecehkan Kenny untuk yang pertama kali. Lalu ketika Kenny dibawa lagi ke tempat lain, yaitu di sebuah daerah bangunan yang kosong, di mana tempat itu lebih sepi lagi, Najib lagi-lagi melecehkan Kenny Ong untuk yang kedua kali. Setelah Najib melecehkan Kenny, perut Kenny ditikam 2 kali. Saat itu pun Najib panik dan Kenny pun diseret lalu ditaruh di sebuah lubang got supaya tidak ketahuan orang-orang. Nah, pada saat Kenny dimasukkan ke lubang itu, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Saat itu Kenny sempat berkata ke Najib, "Azan sudah berbunyi, abang baliklah sembayang, saya pun mau sembayang." Lalu Najib pun membetulkan tangan Kenny dengan meletakkannya di atas dada sebelum Najib pulang ke rumah. Dan di pagi hari itu, nafas Kenny pun terhenti. 16 jam kemudian, Najib balik lagi ke tempat tersebut dengan membawa bensin dan membakar jasad Kenny. Demi memusnahkan semua barang bukti, dia tega melakukan hal itu.
Pada Februari 2005, akhirnya Najib diputuskan bersalah atas pembunuhan Ong Lai Qian dan dihukum mati. Walaupun dia sempat mengajukan banding, tapi semuanya ditolak oleh pengadilan. Dan setelah 11 tahun menunggu di penjara, Najib akhirnya digantung pada tanggal 24 September 2016. Sebagai tambahan info ya guys, Najib ini tidak tahunya sudah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap wanita-wanita lain, tapi tidak ada yang mau melaporkan ke pihak berwajib, sehingga tidak ada kelanjutan tentang kasus-kasus tersebut. Well, kisah tragis ini memberi pelajaran pada kita untuk lebih waspada dan berhati-hati, terutama untuk teman-teman cewek di luar sana. Kalau kalian lagi berjalan ke parkiran yang gelap, usahakan dengan seorang teman. Dan kalau bisa, jangan parkir di tempat yang gelap dan sepi. Dan kalaupun terpaksa parkir di tempat yang gelap, ajaklah seseorang untuk menemani kalian. Intinya, kalian harus siaga dimanapun kalian berada. Oke, sampai di sini dulu kisah kali ini. Aku harap semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi terjadi di dunia ini. Rest in peace buat Kenny Ong, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kisah Kenny Ong ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!